Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Deddy Sitorus dan juga Rocky Gerung koar-koar di podcast dengan menarasikan bahwa Pak Prabowo itu tidak mengerti apa-apa. Menarasikan Pak Prabowo itu nggak peka dan lain sebagainya. Pokoknya nyinyir lah judulnya ya. Alhasil perkataan dari Deddy Sitorus, kader Banteng tersebut, dan juga Rocky Gerung ini langsung diulti balik oleh Pak Prabowo di depan para menteri kabinetnya. Selain itu, ada Sodrun anak Abah ini juga mengancam Pak Jokowi, namun diulti balik juga oleh para pendukung Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Dengan segala hormat pada Presiden Prabowo, beliau juga justru menimbulkan semakin menipisnya trust masyarakat ketika mengomentari soal bursa kita yang ambruk sampai disuspend seperti itu, ya. Beliau bilang, kan rakyat di desa nggak punya saham, nggak main saham, yang main tuh cuma Marwarar dan Trenggono gitu kan. Terus kemudian bilang lagi bahwa yang penting pangan kita aman. Lah, emangnya kita cukup cuma makan? Kenapa ya? Apa tidak ada yang mendampingi Pak Prabowo untuk memberikan input-input yang baik gitu? Pak Prabowo tuh nggak paham bahwa di sebutir gula untuk kopi seorang petani itu di situ ada mata uang asing. Seharusnya Presiden Prabowo itu ya ucapkan sesuatu yang memungkinkan kita paham bahwa dia paham tentang keadaan. Saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan. Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar. Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus import. Alhamdulillah, tahun ini produksinya sangat baik. Dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Jadi kita bersyukur ya, dan semua pihak yang bekerja keras ya, saya mau ucapkan terima kasih semua pihak di bidang pangan, pertanian yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, saudara. Kemudian kita juga boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita
banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Nangis segala macem. Insya Allah besok tanggal 16 kita nggak settingan Pak Jokowi. Alah, Fred, ngedabrus. Dulu juga katanya kalau Pak Jokowi pulang ke Solo, ya, nanti akan dihadang di jalan katanya, ditangkap di jalanan katanya. Mana? Nggak ada buktinya, Fred. Datang aja ke sono, ya, datang aja. Nggak ada yang larang kok, bebas-bebas aja. Ngopi-ngopi dulu lah di sana sama pengawal-pengawalnya Pak Jokowi ya. Kalau Kadal Burik jadi tanggal 16 April besok menyerbu rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, maka kami akan melibas dan menghajar habis kaum Kadal Burik semuanya. Ini sodrun-sodrun ini loh. Pak Jokowi itu tersenyum tipis ketika menerima tamu istimewa, yakni pendukung Ganjar Mahfud. Bebas kan? Rencana kami mau liburan ke Solo dan Jogja, mau ke rumah Pak Jokowi, bismillah, bisa ketemu. Pastinya ya masyarakat rame ya. Nah, kita nimbrung aja lah sama masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, kita bisa salaman, ya kan. Terus terang saya juga banyak salah terhadap beliau. Inilah waktunya di momen yang fitri ini, mari kita bermaaf-maafan dan kepada Presiden ke-7 kita sekali-kali, ya kan. Kita manfaatkan momen lebaran ini dan sekalian liburan juga. Dan saya sekarang berada di stasiun Gambir dan kami naik Argo Lawu ya. Argo Lawu. Nah, ini keretanya enak banget ya. Sepertinya kami akan tidur nyenyak malam ini dan ini mau jalan. Mungkin kami akan sampai Solo nanti jam 3:30 subuh ya. Jam 3:30 subuh mungkin kita istirahat dulu sebentar di hotel, langsung kita jalan ya, ketemu teman-teman di sana, langsung bergabung dengan masyarakat, kita ngantri ke rumah Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan rame ya. Biar ya saya berdoa rame supaya saya nggak sendirian begitu kan. Jawabnya. Bismillah, kita bertemu Bapak kita, Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi. Sampai jumpa, sampai Solo ya. Assalamualaikum. Kami sudah berada di depan rumah Pak Jokowi, tepatnya di Kute Utara 1, dan ada banyak warga juga yang mau ke rumah Pak Jokowi, tapi sayangnya belum buka jam 10, baru buka jam 10 pagi. Kita nunggu dulu, nah itu ya, udah kayak toko ya. Tapi kita cukup senang ya, jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya kita bisa ketemu dengan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi, yang pastinya jam 10 buka. Ini insya Allah kita bisa cium tangan dengan beliau ya, bisa cium tangan. Alhamdulillah. Jadi saya sangat senang sekali, dan ini juga dari jauh-jauh ya, ada dari pemudik, ada yang dari Blitar, ada yang dari macem-macem. Luar biasa pokoknya. Oke kawan-kawan, kita tunggu ya. Kami bersama Pak Jokowi. Oke. Pak De, cium tangan Pak De. Aku belum. Belum. Mantap kan? Mantap kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa cium tangan. Kita sudah cium tangan dengan Pak Jokowi hari ini kawan-kawan. Antri ya, kita akan masuk ke rumah Pak Jokowi. Dam sini satu keluarga. Sangat ramai antriannya. Di belakang. Belakang. Tadi udah ada dari situ belum? Iya. Belakang. Ayo. Stop dulu. Tadi saya dari jam 7, Pak. Semua dari jam 7. Udah ngantri belum? Belum kan? Kan antrinya di belakang. Yang dari belakang yang. Kita belakang aja. Sini. Jangan.